Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people, gimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Sang Pencipta ya, amin. Balik lagi di channel Rehata Film. Dan di kesempatan kali ini kita akan merangkum sebuah film yang baru aja rilis yang berjudul 2037. Oke deh, tanpa harus basa-basi lagi, langsung aja yuk kita ke filmnya. Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Yoon Young. Yoon ini adalah seorang siswi SMA yang sangat bertanggung jawab dan begitu menyayangi ibunya. Hal tersebut terlihat jelas ditunjukkannya dengan selalu mengajari sang ibu berbicara. Mengingat ibunya merupakan, mohon maaf, seorang tunarungu. 짜잔! 독화 관련 시간. 싫어도 해야 돼. 당신의 이름은 무엇입니까? Yoon dan ibunya hanya hidup berdua setelah kepergian sang ayah yang meninggal karena sakit. Namun hal itu juga menyisakan hutang menumpuk dengan tagihan biaya perawatan yang belum juga terselesaikan. Kondisi itulah yang mendorong Yoon bekerja paruh waktu di sela-sela rutinitas sekolahnya. Terlebih ibunya juga memiliki penyakit asma yang semakin membuat gadis itu harus berpikir keras demi bisa memberikan kehidupan yang layak bagi sang ibu. Namun ternyata pengakuan tentang kerja paruh waktu hanyalah siasat Yoon semata. Karena faktanya ia justru sudah tidak sekolah lagi dan lebih memilih untuk bekerja penuh demi bisa mendapatkan penghasilan lebih di sebuah kedai makan. Kedekatan Yoon dan teman-temannya juga tak berubah meski gadis itu sudah tak lagi sekolah. Hal itu terlihat dari teman-temannya yang masih suka berkumpul bahkan memberikan perhatian yang begitu besar pada Yoon. Dengan terus menyemangati gadis itu agar tetap semangat dalam mengikuti tes seleksi PNS sesuai dengan cita-cita Yoon. 앉아. 자, 우리 선물이야. 다음 시험 땐 꼭 합격해서 공무원 되기. Sementara ibunya diketahui bekerja sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Di tempat itu juga sang ibu mengenal seorang pria bernama Kim yang juga menjadi rekan kerjanya. Kim diketahui sebagai pria yang baik dan selalu menaruh perhatian lebih pada ibu Yoon. Namun siapa sangka jika kebaikan itu justru dilatar belakangi karena perasaan Kim yang begitu mengagumi kecantikan anaknya itu. 우리 엄마 좀 잘 부탁드려요. 어. 또 무슨 일 생기면 연락 줘. 가자. Ibu yang begitu polos nampaknya tidak terlalu menaruh curiga terhadap sikap baik Kim kepadanya. Hingga kemudian semua berubah ketika Kim tiba-tiba menyarankan agar Yoon segera dinikahkan dengannya. Mendengar pernyataan tersebut, ibu Yoon mulai merasa aneh. Terlebih Kim juga mengaku jika nantinya Yoon pasti akan selalu bahagia setiap malamnya jika gadis itu menikah dengannya. Sontak saja ibu Yoon pun meradang karena putrinya hanya dijadikan sebagai objek pemuas nafsu belaka. 저한테 시집 보내세요. 즐겁게 해주고. Akibatnya ibu Yoon menampar Kim sehingga membuat kacamatanya menjadi rusak. Namun apa yang dipikirkan oleh Kim, jelas-jelas ia mendapatkan penolakan dari ibu Yoon bukanlah membuatnya dia kesal. Justru malah Kim semakin bersemangat dalam mengejar gadis itu. Bahkan ia sampai mampir ke kedai tempat Yoon bekerja hanya untuk bisa memandangi kemolekan tubuh gadis itu. 이리 와. 안녕하세요, 아저씨. 근데 이 시간은 안경 좀 들렸다가. Kemudian di malam itu, Yoon yang sedang menyusuri jalanan pulang menuju ke rumahnya, tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang pria yang langsung membekapnya lalu membawanya ke tempat sepi. Ternyata pria tersebut adalah Kim yang tengah kesetanan dan langsung saja memperkosa Yoon hingga membuat Yoon terbaring lemas dan sangat syok atas kejadian yang menimpanya barusan. 신고하면 니네 엄마 죽여버릴 거야. 갑자기 경숙 씨가 보고 싶네. Tapi
tiba-tiba dengan sekuat tenaga Yoon bangkit dan menyerang kepala Kim tanpa ampun dengan sebongkah batu di dekatnya karena mendengar Kim yang akan melecehkan ibunya yang terdengar mencari keberadaan Yoon di tempat itu. Singkat cerita, nasib malang justru kembali menimpa Yoon yang seharusnya ia menjadi korban atas aksi pemerkosaan, malah kini Yoon harus menjadi tersangka atas aksi penganiayaan dan pembunuhan terhadap Kim. Parahnya lagi, tidak adanya bukti dan kondisi Kim yang dinyatakan tewas justru membuat hukuman yang didapatkan Yoon semakin berat. Kemudian faktanya hukuman di sana juga tidak membenarkan adanya aksi pembelaan yang berujung pada pembunuhan. Atau dengan kata lain, apapun pembelaan yang dilontarkan Yoon tetap tidak akan merubah sedikit pun keputusan pengadilan walaupun nyatanya dia diperkosa. 지금까지 살인을 정당방위로 인정한 판례가 없어요. 인수로 일반 교도소로 가야 되고요. 엄마, 나 좀 봐봐. 위해서 아무것도 하지 마. 나를 죽였어. Alhasil, Yoon pun harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Yoon yang harusnya menjadi korban malah harus menjalani hukuman tersebut di dalam penjara. 피고인 정윤영, 여러 가지 상황을 고려해 볼 때 잠적할 여지는 피고인 5년에 처한다. Yoon yang begitu lugu dan masih dirundung kesedihan kini harus mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Di dalam selnya, Yoon menjadi tahanan paling muda dan ia pun cukup beruntung karena ia berhasil mendapatkan simpati dari napi lainnya. Namun tidak dengan Young Suk yang sangat galak dan terkesan memusuhi Yoon. Di hari berikutnya, aktivitas dimulai dengan sarapan pagi bersama dalam sel tahanan wanita. Namun berbeda dengan yang lainnya, Yoon yang masih depresi justru memilih untuk tidak menyantap makanannya sedikit pun. 식구도 왔으니까 오늘 아침은 진수성찬하입시다. Kemudian salah satu napi wanita bersama Sun Jae mulai memberikan nasihat kepada Yoon termasuk juga dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan. 나 다 사람 사는 데야. 이래저래 뒤섞여 살다 보면 그냥 Sun Jae mengatakan kalau di penjara ini mereka semua harus bekerja keras dan tentunya sarapan menjadi bekal utama agar fisik tetap terjaga. Mendengar hal itu, Yoon menanyakan tentang pilihan pekerjaan yang tersedia. Dan pada akhirnya ia pun tertarik untuk memilih pekerjaan di bengkel hanya karena penghasilannya yang lebih besar dibanding dengan pekerjaan lainnya. Yoon juga sempat menanyakan soal baju tahanan yang dikenakan Sonsu karena memiliki warna yang berbeda dengan yang lainnya dan ternyata baju tahanan berwarna pink hanya diberikan kepada napi teladan dengan nilai baik dalam bekerja. 다 경험해보고 그리고 나서 결정해. 적성에 맞는 걸로. 왜 옷이 핑크색이에요? 모범수. 가수 김범수 아니고 죄수 모범수. 쓸데없는 소리 그만하고 빨리 먹고 출력 준비들. Usai sarapan, aktivitas di hari itu pun dimulai dengan Yoon menuju ke bengkel bersama dengan napi lainnya. Di tempat itu, dia juga kini mendapatkan panggilan sesuai dengan nomor narapidananya yang tertulis di bajunya, yaitu 2037. 뭡니까? 수임번호 2037번. Yoon yang masih sangat polos dengan lugunya menanyakan soal bayaran dari pekerjaan itu. Sontak hal itu langsung memicu kemarahan petugas sipir yang ada di sana. Namun untungnya kondisi tersebut bisa diredam oleh Sonsu yang mengatakan jika bayaran bisa mereka dapatkan dan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan di dalam penjara. 뭐야? 저 돈은 언제 주시? 여기가 사회야? 따박따박 임금 갖다 바치게. 작업비 나오는 거 맞지 않습니까? 로도 쓸 수 있고 말입니다. Keterpurukan nampak
masih belum bisa dihilangkan dari diri Yoon. Ia bahkan kembali tak mau makan meski ia sendiri begitu kelelahan setelah bekerja. Hal itulah yang nampaknya telah menggugah perasaan Sun Jae untuk menasihati Yoon. Ia juga menceritakan alasan kenapa bisa ada di penjara itu, karena pada waktu itu anaknya pernah ditabrak dan terbunuh oleh seorang supir yang sedang mabuk. Meski akhirnya supir itu sempat menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya, namun tampaknya hal itu sudah terlambat. Sun Jae yang keburu murka malah telanjur membakar rumah supir itu yang tanpa disadarinya juga ternyata telah merenggut nyawa 5 anggota keluarga dari si supir itu. Dan karena aksi itulah maka Sun Jae harus mendekam di penjara dengan menjalani hukuman seumur hidup. Sun Jae pun menyarankan agar Yoon bisa tetap mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan apa yang ia pendam selama ini, entah dengan menulis surat, berdoa, atau hal lainnya yang bisa membuat perasaannya menjadi lebih baik. 아들이 하나 있었다. 음주운전을 한 차가 내 새끼 죽이고 도망을 친 거야. 근데 내 때문에 5 식구가 다 타 죽었단다. 혼자 끌어앉지 말고 기도를 하든 뭐라도 뱉어내야 살 수가 있다. Tak lama kemudian, Yoon yang baru saja mendengar nasihat tersebut mulai mencurahkan perasaannya dengan menulis surat yang ditujukan kepada ibunya. 윤영이 어디 아프지 않지? Secara ajaib, nasihat yang diberikan Sun Jae tadi nampaknya telah memberi dampak besar pada Yoon. Tiba-tiba saja Yoon begitu bersemangat, bahkan ia dengan rajin membersihkan lantai. Dan di hari itu juga Yoon mulai mencoba pekerjaan barunya. Ia pun tidak lagi bekerja di bengkel, melainkan ia memilih untuk mengerjakan produksi kerajinan kayu. Entah karena efek dan nasihat Sun Jae atau memang suasana yang berbeda, Yoon jelas nampak lebih menikmati pekerjaannya saat ini. Sejak saat itu perubahan terus terjadi di dalam diri Yoon. Yang awalnya ia begitu tertutup dan terus dirundung kesedihan, kini perlahan mulai bisa menerima keadaan dan melalui hari-harinya dengan kehidupan di dalam penjara. Di hari berikutnya, Yoon kedatangan seseorang yang mengunjunginya yang ternyata adalah ibunya. 2037. 네, 2037. 네 면회다. Pertemuan ibu dan anak itu menjadi momen yang mengharukan. Tangisan air mata keduanya benar-benar tak bisa terbendung lagi. Sang ibu juga sudah mulai bisa berbicara meski tidak banyak kata dan masih terbata-bata. Namun sayangnya momen pertemuan itu tidak bisa berlangsung lama karena keterbatasan waktu. 아유, 반갑습니다. 고마워. 내 탈퇴도. 엄마 울지 마. Keesokan harinya, suasana sel tak lagi terlihat seperti biasanya karena kali ini Yoon terlihat terbaring tak berdaya karena sakit. Oleh karena itu, Yoon pun segera dibawa petugas ke ruang medis. 몸을 가누지 못할 정도로 아픕니다. 의무실로 이동 조치돼야 될. 오지는 아니고? 네. Di saat kondisi Yoon terlihat sudah mulai sedikit membaik, tiba-tiba Yoon dibuat syok karena mengetahui kalau dirinya tengah hamil. 임신한 사실 말이야. 무슨 말씀이신지. Mendengar hal tersebut, Yoon pun langsung berontak dan berlari dari tempat itu tanpa arah karena tak terima dengan kondisinya saat ini dan ingin segera keluar dari penjara. Namun sial, baginya aksi tersebut malah dinilai sebagai upaya untuk kabur dan alhasil Yoon pun harus menjalani hukuman di ruang isolasi. Kabar soal kehamilan Yoon dengan cepat terdengar oleh teman-teman satu selnya yang semakin membuat mereka menaruh simpati lebih besar kepada sosok Yoon. Namun tidak dengan Young Suk yang masih saja bersikap dingin. Bahkan sikapnya itu sempat memancing emosi dari napi yang bernama Lira yang sempat akan menyerangnya. Namun hal itu berhasil dihentikan oleh Sun Jae. 아, 나 기가, 야! 아, 나 진짜 씨발년이. 자신 있으면 죽여봐! 어? 미친 기발아!
Tak tega dengan kondisi yang menimpa Yoon selama di ruang isolasi, Sun Jae pun bergegas membawanya kembali ke ruang tahanan mereka. Di dalam selnya, keributan kembali terjadi antara Young Suk dan Lira. Setelah napi berambut cepak itu mencoba untuk menggugurkan kandungan dari Yoon, sontak saja hal itu memicu kemarahan Lira yang berujung pada dihukumnya kedua napi itu. 뭐 이러잖아 미친년이. 니 지금 뭐 하는 짓이야? 어? 내가 이씨. 못한다고 여기서들까지 싸워. 아, Kondisi Yoon nampaknya telah benar-benar hancur. Tidak hanya secara mentalnya saja, tetapi kondisi fisiknya pun terus menurun. Kondisi itulah yang membuat Yoon enggan untuk bertemu dengan ibunya yang saat itu kembali mengunjunginya di penjara. 뭐 그런 거 아니에요, 그런 거. Meski kondisinya belum kembali pulih, Yoon mulai menjalani kesehariannya kembali dengan baik. Bahkan hal itu juga membuat petugas sipir menempatkannya untuk bekerja di divisi keamanan produksi karena kondisinya yang tengah hamil jelas sangat tidak cocok jika harus bekerja berat. 지금부터 2037은 보안과 소지로 전업한다. 의무실 다니기도 좋고. Hari-hari pun dilalui Yoon dengan bekerja di divisi keamanan produksi. Namun tampaknya pekerjaannya itu tetap saja memberatkan kondisi tubuh Yoon, sehingga pada suatu ketika ia pun merasa nyeri yang luar biasa dan membuat Yoon dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa bayi di dalam kandungan Yoon sangatlah kecil meski bayi itu dinyatakan sangat sehat. Dokter juga menyebut jika kondisi semacam itu biasanya terjadi karena psikologi si ibu yang menolak adanya janin dalam kandungannya. 대체적으로 장기들은 정상입니다. 엄마가 거부하니까 자꾸 뱃속으로 숨어드는 거예요. Mendengar penjelasan tersebut, kepala sipir yang saat itu bersama Yoon lantas menawarinya makanan apapun, asalkan ia lebih bersemangat untuk tetap hidup dan menjaga bayi dalam kandungannya. Secara mengejutkan, tiba-tiba Yoon menjawab tawaran kepala sipir dengan menyebutkan jika dirinya hanya menginginkan kue beras ketan. 2037. 네. 뭐 먹고 싶은 거 있나? 찹쌀떡. 찹쌀떡? Setibanya Yoon kembali ke sel tahanan, kabar tentang kondisi janin di perut Yoon pun sontak membuat semua teman di selnya khawatir. Dan hal itu membuat teman-teman satu selnya pun membiarkan Yoon untuk beristirahat. Perhatian yang luar biasa juga ditunjukkan oleh teman satu selnya yang langsung menawarinya makanan ketika mendengar perut Yoon berbunyi. 저 뭐라도 하게 해주세요. 됐어, 언니들한테 혼나. Sementara itu, Young Suk yang sedang bekerja di bengkel tiba-tiba dihampiri oleh seorang petugas sipir yang memberitahu jika ayahnya telah tiada karena insiden kecelakaan kerja yang dialaminya. Dan karena hal itu, maka Young Suk akan memperoleh asuransi kematian dari mendiang ayahnya senilai $8.000 atau sekitar 120 juta rupiah, gengs. 사람이 유동훈 씨 맞지? 그분이 공사 현장에서 일하시다가 추락사를 당하셨단다. 네가 출소하면 알아서 잘 정리하고. 그래갖고 니한테 유산을 남기셨대. 한 800만 원 정도. Lanjut di hari yang berikutnya, persidangan atas kasus Yoon pun kembali digelar. Namun tidak seperti sebelumnya, di mana Yoon hanya diam tanpa memberikan pembelaan sama sekali. Kali ini ia justru mulai berani bersuara dengan menceritakan tentang apa yang pernah dialaminya. Usaha itu pun akhirnya membuahkan hasil manis dengan pemotongan masa hukuman atau remisi yang awalnya 5 tahun menjadi 1 tahun penjara. 저 사람 죽인 거 맞아요. 성폭행 당한 것도 맞아요. 시키시는 대로 살다가 저 엄마한테 가서 살고 싶어요. 저 여기 너무 무섭고. Dan semakin lama suasana di sel tahanan wanita pun mulai terasa hangat. Keakraban di antara mereka pun terjalin begitu nyata. Terlebih Young Suk saat ini juga mulai bisa bergaul dengan baik, tak seperti sebelumnya. 사람은 이 과일을 많이 먹어야 돼. 애한테 좋아. 자. 하지만 나 4년째 나온 여자거든. Lalu
Lalu perhatian pada Yoon tidak hanya diberikan oleh teman satu selnya saja. Kepala sipir juga nampaknya benar-benar menaruh perhatian lebih pada Yoon. Terbukti dari kue beras ketan yang diberikannya sesuai dengan keinginan Yoon tempo hari. Bahkan kepala sipir juga memberi vitamin pada Yoon demi menjaga kesehatan kandungannya. 언제든 도움 필요하면 꼭 말해줘. Tak cukup sampai di situ, perhatian luar biasa juga dilakukan oleh teman-teman satu selnya Yoon. Mereka rela tak tidur setiap malamnya secara bergantian hanya untuk membuatkan kejutan kepada Yoon. Mulai dari gambar bunga di toilet, hingga mencuri beberapa jemuran api lainnya untuk dibuat menjadi pakaian bayi. 이거 봐라, 귀엽지? Bahkan Yoon-suk pun yang selama ini terlihat sangat cuek sampai membuatkan mainan bayi untuk Yoon. Hal yang sama dilakukan oleh para sipir yang diam-diam turut mendukung aksi dari para napi wanita itu. Termasuk kepala sipir yang lebih memilih untuk membersihkan meja kerjanya sendiri agar tidak merepotkan Yoon. Singkat cerita, perut Yoon pun sudah semakin besar seiring dengan bertambahnya usia kehamilannya. Hingga pada akhirnya ia sedang sendiri dalam sel mulai merasakan sakit yang luar biasa di dalam perutnya. Kannya segera meminta pertolongan, Yoon malah dengan cepat mengambil tumpukan surat yang ia buat lalu menaruhnya di jendela sel seperti biasa. Ia juga segera meraih obat-obatan yang selama ini ternyata telah ia simpan. Lalu meminumnya dengan jumlah yang sangat banyak. Ternyata tujuannya adalah agar ia bisa mengakhiri hidupnya sendiri bersama si bayi dalam perutnya. Hingga kemudian tubuhnya pun tak kuasa menahan rasa sakit itu yang membuatnya tak sadarkan diri. Tak berselang lama, saat yang lain kembali ke selnya, mereka pun langsung dibuat heboh dengan temuan tubuh Yoon yang tergeletak dengan kondisi ketuban yang telah pecah. Lanjut, di ruang medis, dokter pun dibuat kewalahan karena kondisi bayi Yoon yang sulit keluar. Terlebih Yoon yang masih belum sepenuhnya sadar tak memungkinkannya untuk bisa mendorong bayi dalam perutnya. 힘 주세요. 끝까지 힘 주세요. 힘 주세요, 환자분. 뭐 하자는 겁니까 지금? 아기 죽이시려고 이러시는 거예요? Di waktu yang sama, tumpukan surat yang sempat diselipkan Yoon di jendela sel ternyata ditunjukkan untuk teman-teman satu selnya. Dalam surat itu, Yoon mengungkapkan perasaannya dan berterima kasih pada mereka karena telah banyak membantunya selama di penjara. Surat itu pun seolah menegaskan jika selama ini Yoon memang diam-diam sudah merencanakan aksi untuk mengakhiri hidupnya. 선생님도 많이 아프시죠? 알고 있어요. 너무 감사하고 제가 좋아하는 걸 말하지 않아도 다 알아채고 옆에 사람들한테 우리 언니라고 자랑하고 싶을 만큼 많이 좋아했어요. 언닌 사랑을 받을 준비도 줄 준비도 되어 딱 한 사람만 만나서 웨딩드레스 입은 언니 모습이 너무 궁금하고 보고 싶가 몰라서 그러는데 내가 본 여자들 중에 더 이상 숨어서 울지 마. 부탁이야. Berita tentang kondisi Yoon akhirnya diketahui oleh sang ibu yang langsung mendatangi rumah sakit tempat Yoon dirawat. Tangisan pun pecah ketika sang ibu mendapati kondisi Yoon yang saat itu masih terbaring tak sadarkan diri. Di akhir film, nampak Yoon yang mulai bisa menggerakkan tangannya bersamaan dengan ditampilkannya bayangan sebuah keluarga kecil yang nampak bahagia. Lalu terlihat juga sang ibu yang tengah merapikan pakaian di rumahnya dengan sebuah kartu identitas pegawai pemerintahan yang hal itu menegaskan jika Yoon akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya sebagai pegawai negeri. Dan film pun akhirnya tamat. Ya begitu ya people, film yang cukup mengsedihkan ya. Walaupun film ini endingnya
menggantung di akhir cerita. Tapi menurut opini aja nih ya, Yun dan bayinya selamat, lalu bayinya itu diadopsi oleh keluarga lain. Dan Yun saat ini sudah menjadi seorang pegawai negeri sesuai dengan impiannya. Kemudian nasib teman satu sel yang lainnya tidak diketahui di akhir ceritanya. Maybe sepertinya mereka masih menjalani hukuman di penjara sampai akhirnya mereka pun bebas. Nah people, sesulit apapun masalah dan cobaan yang kita hadapi, jangan pernah sekali-kali berpikir untuk menyerah, apalagi mencoba untuk mengakhiri hidup kita ya. Coba lihatlah ke bawah, mungkin masih banyak lagi orang-orang yang hidupnya belum seberuntung kita. Jadi jangan pernah merasa Tuhan tidak adil. Kenapa kita tidak seperti mereka yang hidupnya dengan kemewahan, berkecukupan, dan lain-lain? Karena setiap manusia sudah digariskan jodoh maut dan rezekinya masing-masing. Semua tinggal tergantung bagaimana cara kita banyak-banyak bersyukur kepada yang di atas. Berpikirlah positif, perbanyak bersyukur, pastinya Tuhan akan melimpahkan nikmat pada kita. Oke people, makasih ya yang udah nonton videonya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe channel ini. Bye bye.